Seperti biasa di Jumat malam Sabtu di majelis ta'lim Nurul Fajri ini, kita setelah membaca Maulid Nabi Muhammad, kita bacakan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Sahih Al-Imam Muslim. Hadis yang sering kita dengar, hadis yang mungkin banyak yang hafal, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dikatakan di dalam Sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu al-Imam Muslim. Hadis yang sangat singkat ini tentunya akan kita terjemahkan, bahas sedikit. Semoga Allah menambah keberkahan majelis ini, Allah tambahkan rahmat di majelis ini, dan semoga dengan salawat yang kita baca, majelis ilmu yang kita lakukan di malam hari ini, para tetangga, orang-orang yang ada di sekitar majelis, insyaallah semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dikatakan di situ dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id ini sahabat yang sering kita dengar namanya, bernama asli Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, tapi lebih dikenal dengan panggilan Abu Sa'id Al-Khudri. Sewaktu Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah masuk kota Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri masih kecil. Ada yang mengatakan usianya sekitar 10 sampai 12 tahun. Oleh karena itu di perang Badar beliau tidak diajak perang sama Nabi Muhammad. Tidak boleh ikut perang karena masih kecil. Waktu perang Uhud juga nggak boleh ikut perang karena hitungannya masih kecil. Pas perang Khandaq baru beliau dapat izin ikut perang. Karena memang di masa Rasul dan ajaran Islam, orang itu kalau perang yaitu yang sudah memasuki usia dewasa. Paling tidak 16 tahunan sudah mulai bisa baligh, baru boleh masuk pasukan perang. Begitu juga kita kalau berperang tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, bahkan hewan-hewan, dan tidak boleh merusak pepohonan. Adab di dalam berjuang yang diajarkan Nabi Muhammad. Di dalam perang saja Islam tetap mengajarkan berakhlak, beradab, tidak boleh membunuh orang yang tidak membawa senjata. Kecuali perempuan yang bawa senjata. Kalau tidak dibunuh dia bisa bunuh kita, baru dibunuh. Kalau tidak, tidak boleh dibunuh. Oleh karena itu, kalau kita lihat di Palestina saat ini, itu bukan perang. Perang itu mestinya tentara lawan tentara. Tapi kalau tentara lawannya bayi, tentara lawannya kaum wanita, tentara ngebomnya hotel, gedung, rumah sakit, ini bukan peperangan, itu namanya kezaliman. Itu adalah pembantaian, dan ini tentunya perbuatan yang sangat-sangat munkar. Oleh karena itu kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang gugur, semoga meninggalnya semuanya mati syahid fisabilillah. Yang terluka insya Allah menjadi penghapus dosa-dosanya, peninggi derajatnya, dan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hartanya porak-poranda hancur, semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan yang lebih baik. Amin ya rabbal. Dan juga tentunya kita doakan juga nih, mungkin bukan kata doa tapi kita sumpahin, yaitu Zionis Israel yang memang melakukan kezaliman yang luar biasa. Kezaliman karena mereka membunuh anak-anak, kezaliman karena mereka membunuh kaum wanita, kezaliman karena mereka membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh di Palestina. Kita doakan semoga dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diporak-porandakan persatuannya, dilemahkan kekuatannya, dan diberikan rasa takut di dalam hati mereka. Amin ya rabbal. Nabi lihat walaupun dalam keadaan perang tetap diatur sama Rasulullah, tidak boleh membunuh anak, dan juga mereka tidak boleh ikut perang karena masih kecil. Tidak seperti saat ini, lihat bagaimana
Bahkan anak-anak dijadikan tameng hidup untuk mereka. Ini luar biasa. Insya Allah sekali lagi Allah berikan kemenangan dalam waktu dekat kepada saudara kita. Amin ya Rabbal. Akhirnya di perang Khandaq baru Abu Sa'id Al-Khudri bisa ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini beliau begitu luar biasa ikut ngaji, ikut taklim bersama Nabi. Sampai-sampai kata para ulama, orang-orang atau anak yang seumuran dia di masa Nabi, yang seumuran dengan Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada yang lebih alim daripada beliau. Tidak ada anak-anak di masa itu yang paling pintar melebihi Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau sangat luar biasa, diakui keilmuannya di dalam syariat, di dalam halal haram, di dalam ilmu syariat sangat dikatakan sangat mumpuni, sangat menguasai. Di usia kanak-kanak yang paling pintar dia, Abu Sa'id Al-Khudri. Dan di masa dewasanya Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk orang yang mendapatkan kesulitan di dalam rizki. Artinya miskin. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk miskin. Bahkan ada yang mengatakan sempat menjadi ahlu sufah. Ahlu sufah ini satu tempat yang ada di Masjid Nabawi. Sampai sekarang kalau kita ke Masjid Nabawi ada. Kalau kita masuk ke wilayah masjid yang lama, itu ada ubin yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan dikasih pagar. Itu dulunya disebut ahli sufah. Yang bisa dimasuki sekarang kalau kita masuk mau ke Raudhah, baik ibu-ibu dan bapak-bapak kalau mau masuk Raudhah, mesti ngelewatin tuh sufah. Kita ngelewatin sebelah kiri itu adalah sufah. Sufah itu apa? Sufah itu tempat orang-orang miskin yang nggak punya rumah di masa Nabi tinggalnya di situ. Jadi sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, belum punya rumah, masih tidur nggak punya tempat, tidurnya di sufah. Di waktu Rasulullah, waktu itu ahli sufah ada sekitar 62 orang. Ahli sufah. Ketua ahli sufah itu Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk ahli sufah, artinya orang miskin, nggak punya rumah. Nanti pada akhirnya dia nikah baru dia punya rumah. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi sekali waktu dia dan istrinya kena ujian dari Allah. Apa itu? Tidak ada makanan. Tiap hari minum air putih. Kadang-kadang 1-2 butir kurma. Nggak ada makanan. 1 hari sabar. 2 hari sabar. Hari ketiga nggak kuat juga tuh istri. Wahai suamiku, datang deh ke Nabi. Minta sama Rasul. Aku lihat, aku dengar. Kemarin Rasulullah habis perang dan dapat harta rampasan yang banyak. Orang-orang Ansor datang sama Nabi minta dikasih. Datang lagi minta dikasih. Udah datang aja wahai suamiku menemui Nabi Muhammad SAW. Abu Sa'id Al-Khudri awalnya segan, enggan, malu sama Nabi. Mau ngomong kalau dia itu susah, malu sama Rasulullah SAW. Begitulah karakter sahabat. Sahabat itu kalau seneng, lagi girang, lagi bahagia, datang ke Rasul, ngasih kabar ke Rasul. Ya Rasulullah, saya undang Anda ke rumah. Kenapa? Alhamdulillah korma lagi panen. Wah, dipanggil Rasul. Ya Rasulullah, saya undang Anda ke rumah. Alhamdulillah dagangan dari Syam baru datang. Saya pengen undang makan. Jadi kalau giliran seneng kasih tahu Nabi. Tapi giliran susah mereka enggan ngasih tahu Nabi. Mereka lebih suka langsung ngadu kepada Allah. Nah ini tipe sahabat. Nggak tahu tipe kita sekarang ini. Kalau tipe kita modelnya kadang-kadang terbalik. Kalau susah seluruh Bambu Apus tahu semua. Cipayung tahu. Bahkan Jakarta tahu. Bahkan seluruh Indonesia pun tahu. Kenapa? Lagi susah bikin status. Laper. Wah. Laper aja dibikin tuh. Pakai A-nya panjang lagi. Lapar. Wah dibikin. Kadang-kadang lagi susah orang tahu semua. Itu bukan karakter sahabat. Kalau karakter sahabat lagi susah diem. Nggak banyak yang tahu. Malam dia ngadu kepada Allah. Di depan orang senyum. Di depan orang santai. Orang itu nggak tahu kalau dia lagi susah. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang tahu kalau Nabi susah.
Aisyah bilang, aku lihat Nabi kalau lagi susah cuman ngomong alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau lagi senang, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Enggak ada kata-kata susah itu ngeluh, terus ngadu ke semua orang, tidak. Maka insya Allah kita bisa memakai akhlak para sahabat Nabi Muhammad. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau nikmat sebarkan, kasih tahu ke orang. Tapi giliran dapat kesulitan, ada masalah, sembunyikan. Semakin kita banyak nyebar ke orang, semakin susah diangkat kesulitan kita. Dalam hadis man nazzalat bihil faqah fa anzalaha bin nas lam tushadda faqatu. Siapa yang sedang mengalami kesulitan rezeki, lalu disebarin ke semua orang, ngadu ke semua orang, akhirnya apa kata Allah? Allah tidak akan angkat kesulitan rezekinya. Kenapa? Karena ngandelin orang yang bisa ngangkat kesulitannya. Dan akhirnya Allah lepas. Kalau begitu ya sudah, kapuan ngarepin ke orang, kamu ngadu ke fulan, biar orang itu bantu, ya sudah dibiarin sama Allah. Akhirnya lama kemiskinan hilang dari kehidupan kita. Inilah. Tapi lihat Abu Sa'id Al-Khudri, karena udah 3 hari, berat juga. Abu Sa'id Al-Khudri masih malu istrinya, maju aja minta sama Nabi, udah 3 hari. Wow, ini luar biasa. Ada di sini 3 hari yang belum makan? Ada yang 3 hari belum makan? Nggak ada, muka seger semua begini. Ada dari 1 hari belum makan dari pagi. Alhamdulillah, jangan-jangan udah 3 kali makan. Makan kayak apa? Siang, pagi, sore, terus lewat 1 aja. Wah, aduh majelis jam segini belum bubar lagi. Mana Isya belum makan lagi. Wah, Isya doang belum makan, udah bingung kita. Padahal pagi udah sarapan, siang udah makan, malam lewat dikit udah bingung kita. Subhanallah. Sahabat dulu kalau kata belum makan, benar-benar belum makan. Ini Abu Sa'id akhirnya datang ke Rasulullah. Waktu datang ke Masjid Nabawi, kebetulan Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang ngasih tahu, sedang ngasih majelis ilmu. Kata Nabi Muhammad, waktu itu Abu Sa'id cerita, waktu itu ada orang Ansor ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Muhammad fasa'alahu, lalu si Ansor itu minta, fa'atah, Nabi ngasih. Tsumma ja'al akhar, datang lagi, kemudian minta lagi, fa'atah, dikasih lagi sampai Nabi. Sampai 1 dilihatin sama Abu Sa'id Al-Khudri, datang minta, dia pengen minta juga tapi nunggu giliran. Sampai habis. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi, seandainya ada lagi yang berharga untuk bisa aku berikan kepadamu, kepada orang yang datang, aku akan berikan. Tapi ingatlah, kata Nabi Muhammad, siapa yang minta kepadaku dan aku ada, akan aku berikan kepada orang itu dan aku cinta sama orang itu. Artinya aku nggak benci sama orang yang minta kepadaku, akan aku kasih dan aku cinta sama dia. Tapi kalau dia minta kepada Allah, aku lebih cinta kepada orang itu. Abu Sa'id Al-Khudri belum minta. Dengar begitu nggak jadi minta deh. Karena Rasul bilang begitu. Siapa yang minta kepada Allah, aku lebih cinta kepada orang itu daripada dia minta kepada aku. Tapi kalau dia minta akan aku kasih dan aku cinta sama dia. Tapi kalau dia minta hanya kepada Allah, aku lebih cinta kepada dia. Makanya Rasulullah bilang, man yasta'fif, siapa yang iffah, yaitu tidak mau minta padahal dia lagi susah, padahal lagi sulit, dia tapi tidak mau minta, dia tahan, menjaga kemuliaan dirinya, yu'ifillahullah, Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Wa may yastaghni, siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, yughnihillah, Allah akan berikan kecukupan baginya. Lihat hadis Rasulullah SAW, siapa yang merasa cukup, Allah akan kasih kecukupan. Siapa yang menjaga diri untuk tidak meminta-minta, Allah kasih kecukupan baginya. Tapi siapa yang merasa nggak cukup, selalu meminta, Allah akan bikin kurang terus. Oleh karena itu, resep untuk mengangkat kesulitan kita dari hadis ini cukup bahasa kita qanaah. Terima apa yang datang dari Allah, syukuri, insya Allah Allah buka rezeki kita. Semoga Allah selalu buka rezeki kita semuanya, amin. Yang mengalami kesulitan, insya Allah diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yastaghni, siapa yang merasa cukup, yughnihillah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Wa man yatasabbar, siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbiruhullah, Allah akan berikan kesabaran kepadanya.
Siapa yang berusaha sabar, Allah kasih sabar kepada orang tadi. Itulah mendengar hadis itu langsung Abu Sa'id Al-Khudri nggak mau lagi. Dia bilang apa? Wallahi, sejak saat ini saya tidak akan pernah minta sama seorang pun. Kata Nabi Muhammad. Untuk minta urusan rezeki enggak. Kalaupun minta doakan, minta untuk selamat, bahagia ya. Tapi kalau minta rezeki enggak. Sejak saat ini kalau saya mengalami kesulitan, saya hanya mengadu kepada Allah. Dan subhanallah, sejak saat itu Abu Sa'id Al-Khudri bilang, wallahi saya dapatkan ini hadis. Setiap saya mengalami kesulitan, saya ngadu kepada Allah dan tidak pernah mengandalkan kepada orang. Akhirnya Allah angkat kesulitanku. Dan sejak saat itu Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkan kecukupan di dalam rezeki. InsyaAllah kita semuanya kayak Abu Sa'id Al-Khudri. Allah cukupkan rezeki kita semuanya. Allah penuhi hajat-hajat kita semuanya. Dan insya Allah kalau ada yang sedang mengalami kesulitan rezeki, tidak lama Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya Rabbal. Yang penting jaga kemuliaan diri, jangan meminta-minta. Yang kedua, cukuplah qanaah, punya sifat puas dengan ketentuan Allah. Dan berusahalah sabar. Insya Allah akan diangkat semua kesulitan kita. Amin ya Rabbal. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri meninggal tahun 74 Hijriah dalam usia 86 tahun. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Salah satu hadisnya yang beliau dengar dari Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan di malam hari ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati fa bilisani. Wa man lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Kata Rasul, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat salah seorang di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia enggak bisa merubah dengan tangannya, fa bilisanih, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau enggak mampu juga merubah kemungkaran dengan lisan, falyughayyirhu biqalbihi, maka hendaklah merubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah, yang paling lemah. Dari hadis yang sangat singkat ini bisa kita ambil pelajaran yang begitu banyak, yang luar biasa. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama, bahwa untuk merubah kemungkaran itu bukan tugas ulama, bukan tugas kiai, bukan tugas ustadz, bukan tugas DKM. Tapi siapa? Tugas kita bersama. Jadi untuk merubah kemungkaran, tugas kita bersama. Karena hadisnya, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah. Berarti situ kalian, siapa yang lihat. Siapapun yang melihat sebuah kemungkaran, rubah. Berarti merubah kemungkaran, sekali lagi, jangan ini ada mabok-mabok di sini, kemana ustadznya nih? Udah tanya ustadz. Ini orang ada main judi di sini, di mana ulamanya? Gimana DKM ada orang mabok? Kok DKM yang dicari? Kok ustadz yang disalahin? Kok kiai yang ditanya? Enggak. Kalau ada yang mabok, yang bertanggung jawab semua warga yang melihat perbuatan itu. Kalau ada perjudian di kampung kita, semua yang melihat perjudian itu, yang tahu perjudian itu, wajib ikut merubah kemungkaran tadi. Kalau nggak mau, diem, nggak mau tahu, dosanya kena. Nah, ini harus yang pertama nih. Jadi kemungkaran itu merubahnya bukan tugas ulama, tapi tugas setiap pribadi muslim, muslimah yang melihat sebuah kemungkaran. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya. Bahwa munkar itu harus dirubah kalau melihat atau mengetahui secara pasti. Jadi kalau masih katanya, jangan. Katanya rumah sebelah dijadiin prostitusi. Katanya, jangan. Kalau masih kata-katanya itu jangan apa? Jangan langsung kita main gerbek aja itu rumah. Dosa antum, dari mana? Katanya itu tidak bisa merubah kemungkaran. Harus kita apa? Ro'a, melihat, mengetahui secara pasti. Jadi kalau masih katanya,
apalagi pakai ngomong menurut kabar burung. Kapan antum dengar dari kabar burung? Kayak Nabi Sulaiman. Yang aneh tahu berita dengar kabar burung tuh Nabi Sulaiman dari burung hudhud. Waktu cerita raja apa? Saba itu dari burung hudhud, itu baru kabar burung. Nah, antum dari kabar burung dari mana? Oh enggak, maksud kabar burung tuh kabar yang belum jelas. Oh, jadi antum menuduh burung itu suka bawa kabar nggak jelas. Oh, hati-hati, burung itu salah satu binatang yang paling keren. Yang pertama Rasul bilang dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum qulubuhum ka afidatit thair. Kata Rasulullah SAW, yadkhulul jannah, akan masuk ke dalam sorga, aqwamun, orang-orang, qulubuhum, yang hati mereka ka afidatit thair, seperti hatinya burung. Tuh, orang akan masuk sorga di mana orang itu hatinya seperti hati burung. Masuk sorga. Burung tuh keren, hatinya paling bagus burung. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, hatinya burung tuh lembut, kalem, nggak kasar, nggak keras, nggak keset. Burung tuh paling lembut burung. Makanya tuh tukang-tukang burung kalau lagi mindahin burung nggak pakai sangkar mententeng aja, ditutupin. Tuh kalau naik motor ada yang nutup-nutup itu, bukan, jangan ditanya tuh apaan tuh, burung itu pasti. Kenapa? Karena ditutup. Karena kalau nggak ditutup stres dia. Karena dia paling lembut, nggak bisa dibawa rame-rame banyak, stres dia. Yang tadinya ngoceh nggak ngoceh lagi dia. Karena paling lembut itu burung. Jadi burung itu binatang yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu ghimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya seekor burung, pagi pergi dengan dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, itu tawakalnya burung. Seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya jangan bawa-bawa burung deh, kalimat kabar-kabar burung, nggak, harus jelas. Kalau sudah ngelihat, betul-betul mengetahui itu kemungkaran, baru dirubah, baru ada kewajiban. Tapi kalau masih katanya, konon, kata orang, itu nggak boleh. Ini jangan kita suka bertindak memberikan reaksi terhadap berita yang belum jelas. Begitu juga nih berita-berita di handphone, kalau tersebar, share-share nih, apa berita-berita kalau belum jelas jangan ngasih reaksi. Tunggu dulu sampai jelas betul benar. Kalau sudah jelas benar, baru kita memberikan reaksi. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaran. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat, mengetahui dengan jelas dan pasti, setiap kita sebuah kemungkaran yang kita lihat harus kita rubah. Nah, kata-kata munkar ini apaan munkar? Munkar itu adalah sesuatu yang sudah disepakati haramnya. Sesuatu yang sudah disepakati merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Itu namanya munkar. Tapi kalau masih ada perbedaan, itu bukan munkar. Masih ada perbedaan, itu bukan munkar. Karena banyak nih orang yang tidak mengerti perbedaan munkar dengan perbedaan. Berbeda. Munkar itu sesuatu yang telah disepakati. Jadi kalau yang masih belum sepakat, tidak dikatakan munkar. Ada saudara kita berusaha untuk menghentikan maulid. Kenapa? Karena ini munkar. Maulid dianggap munkar. Dia tidak paham, makanya di mana-mana ceramahnya bid'ain maulid dulu. Maulid bid'ah, hadroh bid'ah, ini munkar. Dia nggak ngerti makna munkar dan mana khilafiyah. Dia tidak paham mana munkar, mana yang masih terjadi perbedaan ulama. Apa sih munkar itu? Sesuatu perbuatan yang telah disepakati keharamannya. Seperti zina, itu munkar. Mabok, narkoba, itu munkar. Judi, itu munkar. Membunuh, itu munkar. Sekarang orang-orang Israel yang membunuh kaum muslimin, itu munkar. Itu namanya munkar. Bukan kunut nggak kunut, munkar. Tahlil nggak tahlil, munkar. Tawasul, munkar. Ini yang nggak paham makna munkar. Akhirnya ceramah, bahkan khutbah Jumat nyala-nyalain tawasul.
Jumat nyalain orang tahlilan. Kenapa? Karena dianggap ini sebuah kemungkaran. Saya harus berjuang merubah kemungkaran. Tidak faham makna kalimat apa? Munkar. Jadi apa itu munkar? Semua perbuatan yang telah disepakati keharamannya. Semua perbuatan yang telah disepakati perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka itu disebut munkar. Siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya. Jadi ada kewajiban untuk merubah. Merubah tidak harus bubar. Merubah tidak harus total. Merubah yang tadinya mabuk setiap hari dengan kita dakwah, dengan kita merubah melakukan amal ma'ruf nahi munkar, sekarang mulai berkurang. Yang tadi tiap malam mabuk saat di sini, orang nongkrong tiap hari, tapi sekarang alhamdulillah dengan kita kasih tahu kita pengen merubahnya, akhirnya sekarang cuma jadi seminggu 2 kali. Kemudian kita tegur lagi jadi seminggu sekali, kita tegur lagi sebulan sekali. Itu namanya merubah. Jadi kita diperintahkan untuk merubah. Saat saya sudah berdakwah, orang sudah saya kasih tahu, tapi nggak berhasil, nggak ada masalah. Masalah berhasil tidak berhasil itu urusan Allah. Kita hanya berdakwah, kita hanya ngasih tahu, bang, ini perbuatan haram. Dek, ini perbuatan narkoba, ini haram. Ini judi perbuatan dosa, ini zina dosa. Kita kasih tahu. Tapi kalau dia berhasil ikut, alhamdulillah. Ketika dia tidak berhasil pun kita sudah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh merubah kemungkaran, yang tadinya tidak beriman diajak beriman. 950 tahun dakwah, ternyata yang ikut hanya beberapa orang saja. Tapi yang penting sudah berdakwah di jalan Allah. Begitulah tugas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kecil hati ketika merubah kemungkaran tidak berhasil. Kenapa? Karena Allah yang menentukan berhasil dan tidak berhasilnya. Kita hanya diwajibkan melaksanakan. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seekor kodok di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seekor katak di zaman Nabi Ibrahim. Dulu waktu Raja Namrud membuat api yang sangat besar. Api yang dibuat Raja Namrud itu tengah padang pasir atau tanah lapang yang luas dikeruk sampai begitu dalam, kemudian diisi dengan kayu-kayu bakar sampai naik, kemudian dinyalakan api. Api Raja Namrud itu kalau tidak kena hujan atau disiram 15 hari baru padam, saking besarnya itu api. Setelah besar berkobar api yang begitu besar, dilempar Nabi Ibrahim ke dalamnya. Dan Allah jadikan api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Tapi yang menarik, ada seekor katak, ada seekor kodok yang waktu itu di dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan kodok ini ngambil air dari lembah, dari wadi, dari oase, diambil dari sungai, ngambil air dari mulutnya, sampai ngambil air semulut, tidak diminum tapi ditaruh di mulutnya. Kemudian kodok itu melompat dari sungai, dari tempat air itu melompat sampai dekat dengan api, kemudian disembur dengan air yang dibawa dari mulutnya, menyembur api Raja Namrud. Api yang begitu besar disembur dari kodok segede-gedenya kodok. Pernah lihat kodok yang paling gede? Paling segede hadroh. Ini juga kodok mana nggak tahu. Kodok segede-gede kodok, airnya paling seberapa? Lompat lagi, ngambil lagi, lompat lagi, sampai malaikat nanya, kodok, kenapa? Apa yang kau lakukan? Kata kodok, aku pengen membantu memadamkan api yang membakar kekasihnya Allah, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Malaikat nanya, apakah engkau tahu mungkin nggak mati itu api? Saya tahu nggak mungkin mati, tapi saya tahu Allah tidak melihat hasil dari apa yang aku lakukan, tapi Allah melihat apa yang aku lakukan. Hasilnya itu serahkan kepada Allah. Subhanallah. Karena perbuatan kodok sampai sekarang Nabi bilang, jangan engkau bunuh kodok. Sekarang nggak boleh bunuh kodok. Antum haram, dosa bikin mati. Ada kodok dibunuh dosa. Tidak boleh.
Mau kodok kecil, kodok gede, kodok apa, bangkong, kodok apa. Kecil kan ada yang gede, nggak boleh bunuh kodok. Bahkan di zaman Nabi pernah datang seseorang, ya Rasulullah, saya lihat di kodok ini ada obat. Kalau saya kelola, saya ambil tahu bagian tubuhnya ada obat, ini bisa untuk obat. Kata Nabi, jangan bunuh kodok. Padahal untuk obat nggak boleh. Maka kita tidak diperbolehkan membunuh. Ustaz, gimana kalau makan? Nah, bunuh aja nggak boleh. Apalagi dimakan. Kalau dimakan pakai dibunuh apa hidup-hidup dimakan? Berarti haram. Jadi jangan makan kodok. Ada yang makan kodok. Ada tuh dijual kodok, ada kan? Pernah nyobain? Nyoba lagi begitu, kaki masih lengkap lagi. Allah, jangan deh. Allah. Kita ada, alhamdulillah, ada ayam, ada bebek. Kalau mau itik nggak apa-apa tuh. Kalau antum mau kecilan nih, itik tuh boleh dimakan. Banyak yang halal, sedikit yang haram. Kenapa kita nyari yang sedikit yang haram? Yang halal tidak menjijikan, seger, sehat, tidak menjijikan. Yang haram jijik. Antum makan kodok, ya Allah. Mending orang miskin, orang kaya. Kodok, subhanallah, nggak boleh kata Nabi Muhammad. Dalam riwayat Imam Ahmad, binatang yang paling banyak berzikir kodok katanya. Jadi kalau bunyi kok itu zikirnya, antum kalah. Malam dizikir, antum tidur. Itu kodok luar biasa jam segini nih. Kalau kita masuk ke sawah dikit, wah bunyinya apa? Berzikir dia. Kita udah zikir kagak, bunyi makhluk yang berzikir lagi. Ini tidak boleh, ini kodok. Yang menjadi menarik, kodok itu berbuat walaupun tidak berhasil, tapi tetap Allah muliakan. Sampai sekarang nggak boleh dibunuh kodok. Gara-gara pernah membela kekasih Nabi Muhammad, kekasih Rasul, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Gara-gara membela Nabi Ibrahim, Allah muliakan kodok sampai sekarang. Begitulah kita. Di dalam nahi mungkar, kita berbuat, masalah hasil tidak berhasil, serahkan kepada Allah. Itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau yang pertama di dalam merubah kemungkaran ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau memang kita RT, alhamdulillah kita bisa tegur langsung sebagai RT. Apalagi RW, apalagi lurah, apalagi camat, apalagi wali kota, apalagi gubernur, sampai yang paling tinggi, itu punya kekuasaan yang luar biasa. Oleh karena itu, orang Islam disuruh punya kekuasaan. Di sini kalau ada pemilihan RT, jangan tidak pilih orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya power, dia punya kekuatan, dan kekuatan itu berpengaruh untuk merubah kemungkaran. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat jabatannya, kuat tenaganya, kuat hartanya, lebih Allah cintai daripada orang yang lemah. Makanya jangan dianggap kita tidak ada urusan dengan kekuasaan. Nanti ada pemilu, kita ikut semuanya. Orang Islam jangan tidak ikut. Orang Islam harus ikut, harus milih. Jangan sampai tidak milih, nanti kirilan salah dan tidak dapat pemimpin yang bagus, akhirnya baru ngerendeng. Ngerendeng, giliran pemilu gak ikut. Akhirnya yang ikut mereka-mereka semua. Kita harus turun, kita harus ikut. Pilih yang kita suka, nggak usah mencela yang lainnya. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilih dan ikut, dan sekali lagi jangan tidak ikut. Kenapa? Karena ini salah satu merubah kemungkaran. Kita kalau mau lihat ini banyak kemungkaran, bagaimana caranya merubah? Ayo kita turun. Jangan kita ngerendang ngomong doang di belakang. Kalau di warung kopi, ngomongnya udah kayak politikus hebat. Tapi giliran turun ngilang. Nah, oleh karena itu insya Allah kita semuanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Rubah dengan kemungkaran. Yaitu dengan merubah kemungkaran itu dengan yang pertama dengan tangan. Yang kedua kalau nggak bisa, fabilisani, dengan lisan, dengan tangan, dengan bicara. Ini kita merubah kemungkaran ngomong. Kalau tadi punya kekuasaan, langsung kita buat, langsung kita tindak. Kalau nggak punya, maka dengan lisan kita bicara, kita sampaikan dengan penuh lemah lembut. Kalau nggak kita laporin ke RT, kita laporin ke RW. Itu adalah dengan lisan. Nggak bisa juga kita pakai handphone, foto, track, kirim ke grup warga. Akhirnya itu lisan itu namanya.
dengan lisan. Kalau nggak bisa juga dengan hati. Ya Allah gerendeng doang ya Allah pada mabuk. Ngomong kagak, kita ngomong kagak. Boro-boro berbuat, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, ngomong nggak berani, cuma di hati doang. Itu kata Rasulullah, adzaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Yang paling lemah adalah orang yang tidak setuju kemaksiatan di dalam hati. Nggak setuju adalah iman yang paling lemah. Kalau setuju, kagak ada imannya. Saya sih ridho ada orang mabuk kesini nggak apa-apa dah. Yang penting apa? Jadi aman kampung kita tiap malam sampai subuh maghrib bangun. Jadi nggak ada maling. Nah dia ridho dengan apa? Maka ini orang termasuk bukan lemah iman. Jangan-jangan imannya hilang. Harusnya kita sebagai seorang muslim tidak setuju dengan kemungkaran. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Semoga hadis yang sangat singkat ini mendapatkan keberkahan untuk kita dan insya Allah kita semua bisa melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dengan tangan kita, dengan lisan dan dengan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah yang terakhir, kalau hadis ini digandengkan, dibicarakan tentang konteks masalah boikot produk orang-orang yang membela atau membunuh kaum muslimin di Palestina, ini sama. Ini munkar, kan pembunuhan kemungkaran. Kita tahu di Palestina orang Yahudi itu melakukan kemungkaran dengan membunuh anak-anak, membunuh wanita, merusak sarana prasarana di Palestina. Ini adalah kemungkaran, maka kita harus merubahnya. Bagaimana caranya? Dengan tangan. Bagaimana dengan tangan? Alhamdulillah kita punya kuasa enggak? Ngatur negara kita enggak punya. Tapi kita punya kuasa di dalam uang kita. Kita bisa nih uang kita nggak beliin produk-produk yang mendukung apa? Zionis. Maka kita bisa tahan uang kita. Ini yang disebut boikot. Jangan keluarkan uang kita untuk membantu pembantaian saudara kita di Palestina. Kalau memang emang saya nggak pernah belanja, emang nggak ada duit. Ya udah pakai lisan, omongin, kasih tahu orang, ini produk nggak bener nih, produk membantu dia. Jangan, itu pakai lisan. Nggak bisa juga. Ada juga orang Islam masih aja tetap makan apa? Makanan mereka, produk-produk mereka beli, itu adalah adzaful iman. Imannya masih apa? Sangat-sangat lemah. Bahkan kalau dia senang hati, dia membeli produk itu, dikhawatirkan perlu dipertanyakan keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membantu saudara kita muslimin di Palestina dan semoga kita semuanya kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.